Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku sekalian. Perkenalkan, Bapak Iwan Wahyu sebagai guru bahasa Indonesia kalian di SMA. Dan hari ini kita akan belajar tentang laporan hasil observasi. Apa itu observasi? Observasi merupakan sebuah pengamatan, ya. Kita lanjutkan. Kita sekarang akan laporan hasil observasi. Baik, kita tebak dulu ya anak-anak. Apakah ini yang disebut dengan teks hasil observasi atau hasil pengamatan? Di sini, suatu hari ketika Gus Dur sedang menjabat sebagai bla 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 sampai akhir, ini merupakan sebuah narasi dan ini bukanlah hasil pengamatan melainkan ini sebuah anekdot. Jadi bukan ini ya. Bukan ini. Baik, selanjutnya, apakah ini? Apakah yang ini disebut dengan latihan observasi, laporan teks observasi? Bukan juga ya, ini merupakan sebuah teks prosedur karena di sini ada langkah-langkah, jadi bukan yang ini. Kalau begitu, apakah yang ini disebut dengan teks laporan hasil observasi atau LHO? Ini dikatakan minuman adalah sebagai sesuatu yang dapat dikonsumsi dan dapat menghilangkan rasa haus, biasanya berbentuk cair dan lain sebagainya. Boleh kalian baca, boleh kalian jeda video ini biar kalian bisa ulang-ulang lagi, silahkan. Dan ternyata setelah kita survei teks ini betul ya, ini adalah teks laporan hasil observasi. Mengapa? Karena di sini ada fakta-fakta umum. Kita lihat juga di sini. Apa yang membuat teks yang tadi disebut dengan teks LHO? Nah, ini teks LHO merupakan teks yang berisi penjabaran umum, melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Seperti tadi tentang minuman tadi, itu laporan penjabaran umum ya. Kemudian teks LHO ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri atau sifat umum seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita ya. Tadi tentang benda ya, tentang minuman, tentang air ya. Jadi bisa ya. Dideskripsikan artinya digambarkan secara jelas, dijelaskan secara jelas. Selanjutnya, inilah kaidah teks observasi. Pertama, itu bersifat global atau universal, jadi bisa apa saja, tidak terbatas ya. Selama itu masih ada di bumi kita dan bisa diamati, itu bisa ya. Apa saja yang tidak bisa diamati ya, yang gaib-gaib tidak bisa ya. Nah, kemudian merupakan hasil penelitian terkini ya. Jadi terbaru, kebaruan gitu kan. Jadi misalnya tentang cicak gitu kan, walaupun sebelumnya ada tentang cicak, tapi kita meneliti sendiri, mengamati sendiri, itulah LHO. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentu saja ya, tidak ada campuran antara bahasa daerah atau bahasa apa. Kemudian objek yang dibicarakan atau yang menjadi pembahasan adalah objek tunggal ya. Kalau tadi tentang minuman, dibahas minuman dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kita ingin objeknya ganti, misalnya dengan cicak, berarti penjelasan dari A sampai Z tentang cicak, tidak dengan kambing misalnya ya. Kemudian nomor 5, tidak ada penutup dari pengarang ya. Biasanya hanya kesimpulan sebagai penutupnya karena bukan karangan ya, seperti halnya cerpen ataupun novel. Teks LHO bukanlah sebuah karangan, tapi merupakan sebuah hasil pengamatan yang dituliskan ya. Itu untuk kaidah teks hasil observasi, laporan hasil observasi maksud Bapak ya. Baik, itu dulu untuk pengantar materi pertemuan pertama ini. Jika begitu, menurut kalian, apakah hewan ini bisa diobservasi? Hewan apakah ini? Ya, ini hewan komodo ya.
Kalau begitu, kalau kalian sepakat iya ini bisa diobservasi, carilah fakta-fakta umum tentang komodo ya. Tuliskan dalam kertas, lalu kirim fotonya ke guru mapel atau ke bapak ya. Sekian, semoga penjelasan yang singkat tadi cukup bisa membuka wawasan kalian tentang teks LHO. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.